Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Selamat siang menjelang sore Pesona Inspira. Kembali lagi 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu hadir. Kali ini seperti biasa di sajian Rumpun Padi. Apa itu Rumpun Padi? Yang selalu hadir setiap hari Rabu sore di jam 3 sore. Rumpi untuk pangan, pertanian dan perikanan Indonesia. Dan kali ini kita sudah memasuki volume ke-7. Wah, nggak terasa ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang pengembangan kawasan bawang putih di Kecamatan Garung. Wah, ternyata di Garung ini selain ada karika karena dingin kan, ada beberapa komoditas-komoditas sayuran yang lain. Ini juga ada bawang putih. Seperti apa Pesona Inspira ya. Nah, di studio Radio Pesona ini sudah hadir narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Sadilan SP, penyuluh pertanian ahli Madya. Saya sapa dulu kali ya. Selamat sore Pak Sadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Pak siang hari ini. Pak Sadilan, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu. Nah, selain ada Pak Sadilan, ada juga Ibu Isna Sulistami Hadiati, penyuluh pertanian ahli pertama. Selamat siang menjelang sore Ibu Isna. Selamat siang Mbak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Isna, sehat? Alhamdulillah baik Mbak Mita. Iya. Nah, Pesona Inspira kita akan kenalan dulu nih ya sama kedua narasumber kita. Mungkin kalau dari Pak Sadilan ini mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu nih, sudah berapa lama sih jadi penyuluh pertanian dan lokasinya di mana aja? Silahkan Pak. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sadilan. Saya menjadi penyuluh pertanian sejak tahun 1984. Sampai sekarang sekitar sudah 35 atau 36 tahun. Kemudian keberadaan saya ada di penyuluh pertanian di Kecamatan Garung, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Oke, ternyata sudah lama mengabdi ya Pak ya? Sudah lama sekali ini. Iya. Oke, nah Bu Isna silakan bisa memperkenalkan diri nih. Panggilannya apakah Isna atau Ibu Sulistami atau Ibu Hadiati? Silakan. Terima kasih Mbak Mita. Sebelumnya saya mau pantun dulu Mbak Mita. Wah, cakep. Iya. Jalan-jalan ke Radio Pesona, duduk di tepi Mbak Mita tersayang. Jumpa lagi dengan Pak Sadilan dan Isna untuk rumpi tentang bawang. Nama saya Isna Sulistami Hadiati. Bisa dipanggil Isna atau Buna. Saya penyuluh pertanian di Kecamatan Garung. Saya menjadi penyuluh sudah kurang lebih 13 tahun sejak 2009 Mbak Mita. Oke, wah ternyata juga sudah cukup lama ya. Iya. Tapi pantunnya keren loh ya, ada nama saya juga. Iya. Baik, nanti terakhir closing statementnya nanti akan kita tagih lagi pantunnya ya. Siap buat Mbak Mita, ya. siap. Oke, nah Pesona Inspira kita akan bahas tentang pengembangan kawasan bawang putih di Kecamatan Garung. Sebelum saya tanya kepada kedua narasumber kita, bawang putih ini nama latinnya adalah Allium sativum, bener ya? Iya. Nah ini merupakan salah satu komoditas hortikultura yang penting dan ditetapkan menjadi komoditas strategis yang harus dikejar kecukupan produksinya untuk swasembada. Nah, kebutuhan akan bawang putih ini semakin hari semakin banyak seiring dengan perkembangan penduduk. Kementerian Pertanian memprediksi konsumsi bawang putih periode 2020 hingga 2024 meningkat 1,38% per tahun. Seperti diketahui, rata-rata kebutuhan bawang putih per tahun berkisar 500.000 hingga 600.000 ton. Adapun rata-rata volume impor bawang putih ini sekitar 450.000 ton per tahunnya, sehingga sekitar 90% kebutuhan nasional dipenuhi oleh impor. Untuk mencukupi kebutuhan bawang putih tersebut, Pesona Inspira, maka pemerintah memprogramkan kenaikan produksi pada daerah-daerah sentra bawang putih dengan programnya yang dikenal dengan swasembada bawang-bawangan, yang di dalamnya termasuk adalah bawang putih gitu. Nah, pengembangan bawang putih di Jawa Tengah, khususnya yang berada di Kabupaten Wonosobo dan Temanggung, ini merupakan titik sentralnya. Melalui program Food Estate atau FE, lumbung pangan bawang putih di Wonosobo ini dipusatkan di 5 kecamatan, salah satunya ada di Kecamatan Garung. Nah, tanaman bawang putih ini di Kecamatan Garung
terdapat di 12 desa, yaitu di Desa Lengkong, ada di Maron, ada di Jengkol, Siwuran, Kuripan, Melandi, di Telogo, di Menjer, kemudian di Sendang Sari, Kayu Giang, dan di Gemblengan. Dari total 12 desa ini, Pesona Inspira ada 125 hektar. Wah, cukup banyak ya. Iya. Dan Kecamatan Garung ini berada di ketinggian 900 hingga 1.300 meter di atas permukaan laut, sehingga sangat cocok untuk ditanami bawang putih. Program Food Estate dijalankan dengan sistem kemitraan antara petani atau kelompok tani dengan pihak ketiga. Ternyata ada kemitraannya juga. Nah, sebelum saya tanya kemitraan, ini bagaimana sih menanam bawang putih gitu ya? Budidayanya seperti apa? Mungkin ke Bu Isna, silahkan langsung saja. Iya, terima kasih Mbak Mita. Untuk budidaya bawang putih ini pada umumnya hampir sama tahapannya dengan budidaya tanaman yang lainnya. Ada kurang lebih 9 komponen yang perlu kita perhatikan dalam budidaya bawang putih. Yang pertama yaitu pemilihan bibit yang sehat sehingga nanti pertumbuhannya dapat optimal. Kemudian yang kedua, pengolahan lahan secara optimal. Pengolahan lahan ini bisa dilakukan dengan pencangkulan atau menggunakan alsintan, traktor atau kultivator, sehingga dalam pengolahan ini terjadi pembalikan tanah. Dalam pembalikan tanah ini nanti tanah akan menjadi gembur dan juga gulma-gulma yang tadinya tumbuh di tanah tersebut bisa mati. Kemudian yang ketiga yaitu yang penting juga dalam budidaya bawang ini adalah pengaturan jarak tanam. Pengaturan jarak tanam ini berpengaruh terhadap hasil produksi yang akan diperoleh oleh petani. Berhubungan juga dengan besar kecilnya ukuran bibit yang ditanam, sehingga pengaturan jarak tanam ini juga salah satu komponen penting dalam budidaya bawang putih. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan mulsa. Penggunaan mulsa ini juga penting terutama untuk penanaman bawang putih pada musim penghujan. Penggunaan mulsa juga perlu diperhatikan ketika penanaman dilakukan pada musim penghujan atau musim kemarau karena akan berpengaruh. Kemudian yang kelima yaitu pemupukan organik. Pemupukan organik ini memegang peranan penting terutama dalam penggunaan pupuk organik pada pemupukan dasar atau sebelum tanam. Jadi penggunaan pupuk organik ketika pengolahan lahan sebelum ditanami bawang itu akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan bawang nantinya. Kemudian yang keenam yaitu tentu saja penggunaan pupuk kimia karena petani belum bisa 100% lepas dari pupuk kimia sehingga masih diperlukan adanya pupuk kimia seperti NPK, pupuk makro yang dibutuhkan oleh tanaman bawang tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu pengairan dan penyiangan. Pengairan ini pada bawang putih tidak serta-merta dilakukan setiap hari, tetapi pada fase-fase tertentu dibutuhkan penyiraman yang secara intensif dan pada waktu-waktu tertentu misalnya pada 10 hari sebelum panen penyiramannya perlu sedikit dikurangi supaya bawang putih yang dipanen tidak mengalami pembusukan. Kemudian komponen yang ke-8 adalah pengendalian organisme pengganggu tanaman. Tentu sangat penting dalam kita berbudidaya juga petani berperan sebagai dokter tanaman dalam hal ini Mbak Mita untuk mengetahui atau mengidentifikasi tanamannya terkena atau terserang hama penyakit apa. Kemudian yang terakhir yaitu mitigasi iklim. Tanaman bawang putih ini termasuk tanaman yang sangat rentan terhadap perubahan iklim sehingga petani perlu sekali memperhatikan waktu tanam yang tepat kapan untuk menanam bawang putih, apakah di awal musim kemarau, apakah di akhir musim penghujan dan lain sebagainya. Saya kira itu Mbak Mita komponen budidaya bawang putih. Oke, ternyata ada mitigasi cuaca juga. Nah ini kalau bawang putih bagusnya di iklim yang seperti apa nih? Kalau bawang putih di akhir musim penghujan dan di awal musim kemarau. Oke, baik. Nah, tadi disebutkan juga ada mulsa. Itu mulsa itu apa sih? Mulsa itu penutup permukaan tanah yang akan ditanami. Mulsa perak yang biasanya di lahan itu terlihat perak-perak itu Mbak. Mulsa perak hitam itu berguna untuk mengurangi pertumbuhan gulma seperti itu. Baik. Nah, tadi sudah dijelaskan ya Pesona Inspira oleh Bu Isna bahwa banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan untuk budidaya atau menanam bawang putih. Ada pengaturan jarak tanam, pemupukan organik. Ini lebih baik organik daripada yang non organik gitu ya. Iya. Oke. Nah, kemudian juga ada penyiraman, ada pengendalian hama dan masih banyak lagi. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Isna. Nah, yang pengen saya tanyakan sekarang ini
nih untuk kemitraan nih ya. Tadi sudah ada budidayanya nih. Nah, sekarang kemitraan bawang putih dalam program Food Estate di Kecamatan Garung sejauh ini seperti apa dulu nih, Pak? Pak Sadiman, silahkan. Baik, kemitraan yang dilaksanakan di Kecamatan Garung dengan pihak ketiga yaitu PT Ekspor Impor Bawang Putih ini agar supaya nanti kemitraan ini berjalan dengan baik, maka harus ada hitam di atas putih. Hitam di atas putih isinya harus ditaati oleh kedua belah pihak. Antara lain adalah hak-hak daripada petani dan hak-hak daripada pihak suatu perusahaan. Antara ini hitam di atas putih yaitu yang disebut kita adalah MOU. Ini harus ditaati, diantaranya adalah hak dari petani, misalnya ini adalah dari perusahaan mau membantu saprotan sarana produksi pertanian yang berupa mulsa, kemudian benih, kemudian sebagian dari pupuk maupun sebagian dari pestisida. Bahkan nanti ini hasilnya akan dibeli sehingga nanti maka dari pihak petani harus menjaga K3, kontinuitas, kemudian kualitas dan kuantitas. Ini harus dijaga. Apabila salah satu K tersebut dilanggar, maka nanti akan tersendat-sendat jalannya kerjasama atau kemitraan ini. Itu Mbak Mita. Oke, yang pasti ada 3K yang harus dipenuhi ya Pak ya, Yeah. kontinuitas, kualitas dan juga kuantitas. Oke. Yeah. Nah, bagaimana sih di Kecamatan Garung untuk food estate-nya bisa berjalan dengan baik sejauh ini Pak? Supaya berjalan dengan baik ini maka harus ada jaminan pasar, kemudian selain ada jaminan pasar, supaya berjalan dengan baik ini untuk mendukung mereka karena petani ini adalah mau bergabung atau mau menjalankan kemitraan ini. Apabila petani itu perlu bukti dulu, maka istilah di penjualan adalah mereka adalah belajar sambil berbuat atau bekerja sambil bekerja. Dengan demikian maka perlu diberikan contoh biar mereka yang mengetahui dia setelah petani tahu kemudian tertarik, kemudian dia mempraktekkan sendiri dan menganalisa sendiri untung dan ruginya. Bahkan di dalam teori agribisnis adalah profit oriented. Apabila itu memenuhi profit oriented, maka mereka akan tertarik di dalam agribisnis atau kerjasama di dunia bawang putih ini. Begitu Mbak Mita. Baik, terima kasih Pak Sadila. Nah, untuk syarat tumbuh bawang putih di dataran tinggi sendiri itu seperti apa sih? Karena saya juga tahunya ini hanya mungkin di dataran tinggi kayak Garung, Dieng itu kayak hanya sayur-sayuran, bawangnya kayaknya hanya sedikit sih gitu. Nah, Iya. syarat tumbuh bawang putih sendiri di dataran tinggi seperti apa nih Bu Isna? Iya, terima kasih Mbak Mita. Mungkin selama ini bawang putih di dataran tinggi terutama di Garung kurang begitu terlihat karena biasanya petani menanam secara tumpang sari Mbak Mita. Jadi dan daunnya agak mirip daun uncang, jadi tidak terlihat kalau itu ternyata bawang putih. Jadi untuk syarat tumbuh bawang putih kurang lebih ada 6. Yang pertama yaitu suhu yang di mana lahan itu digunakan untuk bawang putih harus suhu yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Karena untuk dataran tinggi Garung kurang lebih 15 sampai 20 derajat Celcius itu sudah layak untuk ditanami bawang putih. Kemudian untuk tanah, kondisi tanahnya harus yang gembur dan memiliki pH 6,5 5 sampai 6,5 itu bisa ditanami untuk bawang putih. Kemudian lahan tersebut harus disinari sinar matahari secara penuh. Artinya tidak, tanaman bawang putih ini bukan tanaman yang ada naungannya, jadi harus terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah curah hujannya tidak terlalu tinggi sehingga pertumbuhannya juga akan bagus. Gitu Mbak Mita. Oke, jadi di dataran tinggi aman-aman saja.
Tapi juga memenuhi kriteria tadi yang disampaikan sama Bu Isna. Curah hujannya juga jangan terlalu tinggi gitu ya. Yang baik itu tadi yang disampaikan adalah di akhir musim hujan dan di awal musim kemarau. Tapi kadang nih sekarang cuaca yang tidak menentu seperti ini tuh kira-kira bagaimana kalau misalnya ternyata harusnya sudah akhir musim hujan tapi curah hujan masih tinggi. Apakah terjadi kegagalan, akan bisa memungkinkan terjadi kegagalan panen untuk bawang putih ini Bu Isna? Biasanya petani di Kecamatan Garung menanam bawang putih pada bulan Mei atau akhir tahun September seperti itu. Jadi bulan Mei kurang lebih ya, karena Wonosobo memang tidak bisa murni musim kemarau. Kadang musim kemarau juga masih ada curah hujan, tapi kita ambil titik di mana curah hujan sudah mulai sedikit. Biasanya pada bulan Mei ini sudah mulai berkurang curah hujannya. Nanti Mei, kemudian panennya diperkirakan bulan Agustus. Nah, bulan Agustus itu juga masih musim kemarau, sehingga untuk pengeringan dan lain sebagainya cukup bagus untuk tanaman bawang putih. Oke, baik. Nah, ke Pak Sadilan nih, Pak Sadilan, bagaimana nih Pak Sadilan untuk bisa membangkitkan semangat petani atau kelompok tani untuk mau bergabung dengan kemitraan bawang putih, atau setidaknya mau menanam bawang putih aja gitu, Pak? Terima kasih. Baik, petani-petani supaya nanti bisa bergabung atau dia sangat antusias untuk menanam bawang putih, bahwa bawang putih ini menjadi peluang bagi warga kita, terutama adalah Kecamatan Garung, umumnya pada Indonesia. Tadi disebutkan pada awal pada prolog bahwa peluang untuk produksi impor memproduksi bawang putih ini sangat tinggi, di mana impornya mencapai 90%. Dengan demikian, maka kita bujuk petani tersebut bahwa kebutuhan bawang putih ini sangat dibutuhkan sehingga dengan dibutuhkan ini, maka sesuai dengan iklimnya, kemudian sesuai dengan topografinya, maka kami beri contoh, kemudian semacam demplot. Dengan demplot tersebut, maka dia akan menganalisa untung dan ruginya. Apabila untung dan dia sudah mempraktekkan sendiri, trial and error, sehingga dengan demikian maka dia apabila merasa untung, maka dia akan berebut atau akan mau tersendiri tanpa kita suruh. Dia kalau sudah tahu untungnya, kita sudah tahu keuntungan dari budidaya tanaman bawang putih tersebut, dia akan mau. Apalagi dengan kemitraan ini, maka ada jaminan pasar. Jaminan pasar ini sangat menguntungkan. Artinya sudah dipatok harganya, baik itu di pasar lebih rendah maupun lebih tinggi, maka petani tetap diuntungkan. Terima kasih. Begitu Mbak Mita. Oke, jadi petani tetap diuntungkan gitu ya Pak ya. Iya. Nah, varietas bawang putihnya nih, saya yang penasaran. Tadi ternyata bawang putih bisa tumbuh di dataran tinggi. Nah, varietas bawang putihnya tuh apa saja? Nah, yang cocok ditanam di Kecamatan Garung tuh varietas apa nih Bu Isna? Iya, terima kasih Mbak Mita. Kementerian Pertanian sudah meluncing untuk varietas bawang putih, ada 5 varietas Mbak Mita, yaitu lumbu kuning, lumbu putih, lumbu hijau, sangga sembalun, dan tawang mangu. Untuk varietas bawang putih yang cocok di dataran tinggi ada 4, kecuali yang saya sebutkan tadi, kecuali yang lumbu putih. Lumbu putih memang cocok ditanamnya di dataran rendah, sehingga sebenarnya ada 4 varietas yang cocok ditanam di dataran tinggi, tetapi petani mempunyai kecenderungan untuk di Kecamatan Garung lebih menyukai untuk menanam bawang putih varietas lumbu kuning. Oke, jadi ada 5 varietas, tapi yang cocok di Dieng ini yang lumbu kuning. Iya, di Garung. Di Garung. Nah, untuk bisa mendapatkan bibit varietas ini tuh dari mana nih Bu Isna? Iya, biasanya petani menurunkan dari yang hasil panennya, kemudian ditarang, kemudian nanti ditanam ulang seperti itu. Kecuali kalau untuk food estate ini, khusus untuk program food estate ini, petani mendapatkan bantuan berupa mulsa dan benih-benihnya berupa lumbu kuning seperti itu Mbak Mita. Tetapi untuk yang varietas-varietas lokal lainnya, petani biasanya menanam dari hasil panennya sendiri, nanti digunakan sebagian untuk ditanam kembali seperti itu Mbak Mita. Oke, jadi bisa digunakan lagi gitu ya, ditanam lagi. Oke, nah tadi sempat dikatakan terkait mulsa juga. Tadi saya memang nggak tahu sih mulsa itu apa, ternyata ini kayak penutup tanah gitu ya.
agar bisa mencegah gulma atau rumput-rumput ini tumbuh. Nah juga ini Wonosobo juga salah satunya diberikan bantuan mulsa untuk food estate. Nah sebenarnya terkait dengan penggunaan mulsa dan juga produksi bawang putih yang tinggi itu bagaimana nih Pak Sadilan, mungkin Pak silakan. Oh iya, terima kasih ya. Berkaitan dengan mulsa, bahwa fungsi mulsa yang pertama adalah untuk menekan tumbuhnya gulma, di mana gulma adalah pesaing daripada tanaman pokoknya atau bawang putih tersebut. Pesaing di sini adalah baik dalam penyerapan unsur hara maupun dalam penyerapan CO2 menjadi oksigen sehingga terjadi proses fotosintesa. Dengan demikian, maka salah satu fungsi yang pertama adalah menekan tumbuhnya gulma, yaitu tumbuhan liar yang tidak dikehendaki oleh tanaman tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk mempertahankan suhu tanah. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah bisa dengan mulsa ini hitam perak dengan istilahnya geblerengan, sehingga ada sebagian hama yang bisa terhalu dengan mulsa ini. Kemudian yang berikut selain hama juga penyakit ini terkurangi. Mengapa demikian? Karena dari percikan air hujan ini tidak mengenai daun-daun dari bawang putih tersebut. Apabila tidak menggunakan mulsa, maka percikan dari mengenai tanah sehingga daun-daun itu menjadi kotor. Dengan kotor tersebut maka sering tumbuh jamur. Jamur ini yang menyebabkan penyakit, bahkan ada bakteri ikut ke situ sehingga bisa mengurangi penyakit dan hama. Kemudian yang berikutnya adalah selain itu adalah untuk mempertahankan suhu tadi, di mana bawang putih adalah termasuk tanaman umbi-umbian. Kaitannya dengan produksi yang tinggi tersebut, selain gulma bisa ditekan, kemudian hama dan penyakit bisa terkurangi. Kemudian ini adalah untuk mempertahankan suhu, di mana tanaman umbi-umbian ini, baik umbi itu sejenis kentang, kemudian bawang merah, bawang putih, kemudian yang istilahnya ketela pohon, ketela rambat, itu berupa umbi-umbian. Nah, perkembangan atau pembesaran umbi ini paling tepat, atau paling cepat, atau paling maksimal, paling baik ini adalah terjadinya pergoncangan suhu antara siang dan malam. Nah, dengan demikian maka apabila mulsa ini cocok sekali digunakan untuk pada musim hujan. Apabila musim kemarau maka tidak akan terjadi pergoncangan suhu antara siang dan malam. Tadi bahwa fungsi mulsa tersebut adalah untuk mempertahankan suhu sehingga akan tidak terjadi pergoncangan suhu. Dengan demikian maka sebaiknya dari dinas menyarankan bahwa penggunaan mulsa ini pada musim penghujan. Namun demikian tadi diterangkan oleh Bu Isna bahwa ini digunakan mulsa atau ditanam yang baik adalah awal musim kemarau. Namun demikian untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi ini bisa ditanam pada off season, artinya ditanam di luar musim, yaitu pada musim musim penghujan. Dengan demikian maka penggunaan mulsa sangat penting. Terima kasih. Oke, ternyata penggunaan mulsa sangat penting juga untuk bisa menjaga suhu pergoncangan suhu itu tadi ya. Itu. Nah, Pesona Inspira yang mau tanya-tanya langsung kepada kedua narasumber kita, silahkan bisa di WA saja di 0823 2383 9996, dan kita masih akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber kita, ada Pak Sadilan dan juga ada Bu Isna, tentang pengembangan kawasan bawang putih di Kecamatan Garung. Ini juga jadi food estate atau FE ya. Jadi untuk yang mau tanya langsung capcus di 0823 2383 9996. Dan kita akan kembali sesaat lagi Pesona Inspira. Jadi pastikan tetap di Rumpun Padi, rumpi untuk pangan, pertanian dan perikanan Indonesia. Hiburan dan informasi demi menginspirasi, semua ada di Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, masih di
Pun Padi, Romi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan Indonesia. Kita masih bahas tentang bawang nih ya. Dan pengembangan kawasan bawang putih di Kecamatan Garung itu seperti apa? Nah, ada pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan kali ini. Ini saya bacakan dulu, ada Mas Mail ya. Kang Mail, apa kabar? Selamat sore. Ini semoga pesona semakin mempesona. Saya Maksum Ilyasin dari petani Desa Kuripan, izin bertanya, bagaimana menjaga pH tanah supaya netral sehingga tanah tidak asem-asemen dan bagus untuk ditanami? Siapa yang mau menjawab ini? Oh, Bu Isna, silahkan Bu Isna. Iya, terima kasih Mbak Mita. Selamat sore Mas Mail, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang untuk pertumbuhan bawang putih dibutuhkan pH tanah yang netral. Bahkan tidak hanya bawang putih, hampir semua komoditas tanaman pertanian membutuhkan pH tanah yang netral. pH itu artinya derajat keasaman tanah, di mana di situ tanaman bisa tumbuh baik dengan optimal, maka pH harus netral. pH netral itu antara 6,5 sampai dengan 7. pH di bawah 6,5 kurang dari 6,5 maka dikatakan pH tersebut basa. Kemudian kalau di atas 7 berarti pH-nya terbalik, kalau di bawah 6,5 asam, kalau di atas 7 berarti basa. Tadi pertanyaan Mas Il, bagaimana menjaga supaya pH tetap netral, tidak asam-asemen nggih, karena memang salah satu faktor yang menyebabkan tanah asam-asemen adalah curah hujan yang cukup tinggi. Padahal di Kecamatan Garung curah hujannya cukup tinggi sehingga dimungkinkan banyak sekali lahan pertanian yang kondisinya asam-asemen atau pH-nya asam. Salah satu cara untuk menjaga keasaman tanah atau menaikkan pH kalau pH-nya asam adalah dengan pemberian kapur, Mbak Mita, pengapuran kapur pertanian atau yang dikenal dengan dolomit. Jadi pemberian kapur ini diberikan waktu pengolahan lahan sebelum bawang putih ditanam, waktu pencangkulan ditebar di situ kapur. Standarnya untuk untuk 1 hektar lahan kurang lebih untuk 1 hektar lahan itu tergantung menyesuaikan dengan pH-nya. Tetapi kalau pH-nya terlalu asam maka kapur yang diberikan juga harus lebih banyak, sehingga petani juga tidak bisa serta-merta memberikan dosis kapur sebanyak keinginannya, tetapi harus dites dulu pH-nya dengan menggunakan alat yang namanya pH meter. Kemarin beberapa petani sudah meminjam pH meter yang ada di BPP, kebetulan di BPP kami mempunyai alat yang namanya pH meter yang caranya hanya ditancapkan di tanah, maka kita bisa tahu seberapa besar pH yang ada di tanah petani tersebut. Kemarin beberapa petani sudah meminjam alat tersebut. Nah, monggo bagi Mas Il barangkali mau mengetahui pH tanahnya berapa, silahkan bisa ke BPP untuk meminjam alat pH meter tersebut untuk mengetahui apakah pH-nya asam atau tidak. Karena jangan sampai kita sudah memutuskan tanah saya asam-aseman ini harus dikapur, padahal belum dilakukan tes pH, sehingga langkah sebelum memberikan kapur untuk lahan pertanian adalah dites dulu menggunakan alat pH meter tersebut. Terima kasih Mbak. Iya, jadi biar pas gitu ya. Iya. Jangan sampai kelebihan atau malah justru kurang gitu Iya, untuk pemberian kapur. Iya. Nah, kalau bawang sendiri bagusnya di tanah yang netral ya, Bu? Iya, netral 6,5 sampai dengan 7. Semoga Mas Maksum Ilyasin sudah terjawab ya. Kemudian selamat sore Pesona FM Wonosobo, salam kenal dari kelompok tani Agro Makmur Kuripan Garung. Mau tanya ciri-ciri bibit bawang putih yang baik dan layak ditanam itu apa saja? Iya, terima kasih. Oke, Bu Isna Kelompok lagi, Tani silahkan. Agro Makmur Garung nggih. Kuripan juga ini. Terima kasih pertanyaannya. Ciri-ciri benih yang baik, kalau kita bisa menyingkat dengan singkatan Lador Visio, Mbak. Lador Visio yang pertama yaitu label. Otomatis kalau kita mau menanam benih bermutu ya sebaiknya kita pilih benih yang berlabel begitu. Kemudian tadi singkatan yang kedua dorman. Jadi benih itu sudah melewati masa dormansi. Masa dormansi artinya dia sudah berhenti tumbuh, sudah tidak tumbuh lagi, dan biasanya masa dormansi bawang putih ini 4 sampai 6 bulan. Jadi biasanya ke bawang putih kalau sudah melewati masa dormansi 4 sampai 6 bulan ini sudah bisa ditanam. Kemudian lador fisiknya, kita lihat fisiknya seperti apa.
istilah petani itu ada yang bawang putih puturan atau ada jamurnya. Kalau dipegang sudah merupul lah, itu sebaiknya tidak ditanam. Fisiknya bagus, kulitnya masih melekat di umbinya, kemudian mengkilat dan sudah ada tunas yang terlihat di ujung bawang tersebut. Kemudian lador V C-nya adalah siung bawang putih. Siung bawang putihnya artinya ketika kita akan menanam, si siung ini mudah dipisahkan dari umbinya. Bawang putih itu kan satu umbi tapi banyak siung lah. Ketika kita mau moteli si siungnya ini kita mudah untuk memisahkan siungnya. Kemudian O adalah artinya benih tersebut bukan oplosan dengan benih yang lain, seperti itu. Karena seperti tadi saya sampaikan ada 5 varietas bawang putih, di mana antara masing-masing varietas tentunya memiliki karakteristik masing-masing, sehingga kita perlu mencermati tadi lador visio, mencermati benih bawang putih yang baik seperti apa. Oke, lador visio ini untuk mencermati ciri-ciri bawang putih yang baik gitu. Iya. Oke, nah ciri-ciri yang baik ini apakah juga disupport oleh pupuk nih? Sekarang saya mau tanya ke Pak Sadilan, pupuk apa saja yang sebaiknya diberikan pada tanaman bawang putih agar produksinya tinggi, kualitasnya bagus gitu Pak? Terima kasih. Hampir semua tanaman ini membutuhkan pupuk. Pupuk di sini adalah untuk mencapai atau untuk memberikan nutrisi atau unsur hara yang diperlukan. Nutrisi yang diberikan ini, unsur hara yang diberikan adalah makro dan mikro. Makro yang pertama adalah N, P, dan K, dan S. Kemudian yang lain adalah seperti Mg, Seng, dan lain-lain, ini adalah unsur mikro. Nah, unsur makro ini terdapat pada pupuk kimia dan pupuk non kimia seperti pupuk kandang dan sebagainya. Namun apabila yang pupuk mikro ini kebanyakan terdapat pada pupuk pelengkap cair atau pupuk cair yang disemprotkan atau yang dipupukkan melalui daun. Ini yang sebagai pupuk mikro. Selanjutnya, karena tanaman bawang ini yang diperlukan adalah umbi ini yang diperkuat atau yang diberikan ini adalah unsur K-nya, sehingga persentase pemberian pupuk ini adalah pupuk-pupuk yang mengandung kalium tinggi. Nah, kalium tinggi ini antaranya adalah KCl, kemudian ZK, kemudian yang lain-lain yang mengandung kalium. Nah, ini. Kemudian yang perlu dikurangi adalah urea yang mengandung N. Dan kemudian yang berikut adalah P ini sesuai dengan standar. Namun sebelum itu, bahwa pemupukan ini supaya nanti efisien dan efektif, maka kita harus 4 tepat. Yang pertama adalah tepat dosis. Tepat dosis ini ukuran masing-masing tanam dan sesuai dengan kesuburan tanahnya, maka ini setiap tanaman sudah ada paket teknologi, ada anjuran, misalnya bawang putih ini maka harus dikasih urea sekian, SP sekian, kemudian KCl atau ZK sekian atau NPK sekian dan pupuk kandang sekian. Itu dosis. Nah, dosis ini kalau itu pupuk kimia ini harus ditepati. Mengapa demikian? Karena nanti apabila tidak ditepati, misalnya kelebihan, maka akan menjadi merusak lingkungan, terutama adalah biologi tanah, termasuk fisik tanah, baik itu struktur maupun tekstur tanah. Nah, itu yang pertama adalah dosis. Yang kemudian jenis tadi sudah saya sebutkan. Tadi ada makro, kemudian ada unsur-unsur N, P, dan K, dan S maupun Mg, magnesium. Karena tanaman bawang putih ini sangat memerlukan pupuk kalium, maka ini jenisnya adalah memilih jenis yang K-nya tinggi. Ini yang berkaitan dengan jenis. Jangan sampai kelebihan N tapi kurang K atau kalium. Kemudian yang berikutnya adalah tepat waktu. Tepat waktu ini disesuaikan dengan umur tanaman. Yang benar-benar bahwa pupuk ini diberikan pada pupuk dasar, kemudian pupuk susulan pertama, pupuk susulan kedua. Nah, pupuk yang saya tekankan pupuk dasar tentunya bersamaan dengan pengolahan tanah atau menjelang tanam. Kemudian pupuk susulan ini yang perlu diartikan harus sesuai dengan waktunya, bahwa waktunya ini
untuk tanaman bawang putih ini sekitar 40 hari sampai dengan 45 hari. Ini adalah pemupukan susulan yang pertama. Pemupukan susulan yang kedua apabila dilakukan baik itu dengan kocor maupun ditugal, maka ini umur 65 sampai dengan 70 hari. Nah, selebihnya dari itu maka nanti pupuk tidak akan efektif. Maka waktu pemupukan ini sangat diperlukan, sangat menentukan juga. Selain waktu, kemudian tepat cara. Nah, tepat cara ini cara bagaimana supaya nanti efektif dan efisien kalau pupuk dasar ini disebar rata. Disebar rata sehingga nanti dengan rata tersebut diharapkan dari masing-masing tanaman mendapatkan nutrisi atau mendapatkan unsur hara yang sama sehingga nanti pertumbuhannya akan seragam, akan serempak. Kemudian untuk pupuk susulan ini caranya bisa dikocor atau bisa ditugal. Apabila ditugal, maka jarak antara tanaman tersebut dengan jarak tugalan atau ponjo istilahnya ini tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Apabila terlalu dekat karena sifatnya kimia, misalnya yang digunakan atau pupuk kimia, maka bisa terbakar atau lanas tanaman tersebut. Tapi kalau terlalu jauh, maka karena pupuk ini sifatnya yang kimia ini mudah terbawa oleh angin, kemudian terbawa oleh air, maka setelah ditugal, setelah dikasihkan pupuk, maka harus ditutup kembali. Ini. Itu ada saya ulang, tepat dosis, tepat jenis, tepat waktu, dan tepat cara. 4 tepat dalam pemupukan. Yang saya tekankan tadi, selain 4 tepat itu adalah karena bawang putih ini tanaman umbi-umbian, maka K-nya yang diperkuat atau pupuk yang mengandung unsur K, kalium, ini lebih banyak dibanding dengan pupuk yang lain. Ya, terima kasih. Oke, ada 4 tepat ya. Tadi tepat dosis, tepat jenis, tepat waktu, dan tepat cara. Oke, ada pertanyaan lagi yang masuk dari Inung di Kalikajar, mau tanya mengenai hasil produksi apabila jumlah bibit yang ditanam per lubang produksinya ini lebih banyak yang 1 lubang 1 atau 5 sampai 7. Dan waktu tanam Mei, apakah sudah ada kajian kalau hasilnya lebih bagus daripada masa kanem dan kasongo? Terima kasih. Oke, Pak. Ya, terima Silakan, kasih. Pak. Produksi yang ditanam pada tadi adalah jumlah per lubang. Ini tanaman ini bisa istilahnya memang di tingkat petani ini adalah ada yang sistem lingkar, kemudian ada yang sistem segi 4. Jadi segi 4 itu bisa 25 kali 20, kemudian 20 kali 15 cm. Kemudian yang sistem lingkar ini dikasih ada yang 7, ada yang 5 dan sebagainya. Berkaitan dengan produksinya ini tergantung dari populasi dan jumlah nutrisi yang tersedia. Dengan demikian apabila dalam ubinan di Kecamatan Garung ini ternyata baik itu yang sistem yang jarak tanamnya sistem segi 4 atau persegi panjang atau persagi dengan yang lingkar ini hampir sama saja. Karena apa? Karena tadi bahwa sudah merata dan memakai mulsa sehingga semua unsur hara yang terserap ada di lahan tersebut bisa diserap oleh tanaman secara maksimal. Ya, demikian. Terima kasih. Oke, ada yang tanya nih, apakah dampak positif atau negatif dampak positif atau negatif keberadaan program food estate di Kecamatan Garung? Ada Pak Noyo di Garung. Dampak positifnya adalah bahwa dengan demikian dengan adanya program food estate atau lumbung pangan yang ada di Kecamatan Garung khususnya dan di 5 kecamatan di Kabupaten Wonosobo ini pada umumnya. Ini dampak positifnya adalah bisa menggugah petani. Karena apa? Petani yang dulunya loyo tidak punya modal, dengan adanya kerjasama ini karena petani dibantu dengan mulsa. Mulsa salah satunya mulsa ini adalah per hektar 8 roll. 1 roll ini seharga 500 sampai 600, bahkan ada yang 600 lebih. Yang dibagikan ini seharga 550. Kalau 8 roll kali
550 sudah berapa? Itu per hektar. Sedangkan di Kecamatan Garung ini ada 125 hektar. Kalikan saja 125 hektar kali 8 kali 550 berapa juta yang dikasihkan kepada petani. Ini yang dibantukan kepada petani. Dengan demikian maka petani merasa tergugah, merasa semangat untuk bergabung, untuk dampak positifnya adalah untuk bergabung, untuk menggiatkan kelompok tani tersebut. Dengan demikian, selain itu dengan potensi ini yang dulunya loyo tidak mau pertemuan, ini bisa pertemuan dengan tergugah, terpancing dengan ada bantuan tersebut. Kemudian selain mulsa ini juga dibantu benih, yang benih ini per hektarnya 200 sampai dengan 250. Ini karena tanaman tumpang sari yang seharusnya per hektar ini adalah 450 sampai 500 kilo. Nah ini yang dibantukan separuhnya 200 sampai dengan 250 karena tumpang sari dengan cabai. Dengan perhitungan demikian bahkan benih cabainya juga dikasih. Namun yang dikasih karena bahkan yang benih cabainya ini disuruh milih yang ada di perusahaan, bisa memilih yang sesuai dengan kehendak petani tersebut. Selain benih, tadi di awal sudah saya sebutkan ada bantuan yang berupa pupuk ini pupuk yang mikro, pupuk yang cair. Kemudian kalau tidak salah ini 10 liter per hektar. Kemudian pestisidanya juga 10 liter per hektar. Ini 10 liter untuk pestisida, 10 liter untuk pupuk cair. Kalau 125 hektar dikalikan itu, kemudian dikalikan harga sudah berapa juta yang ada di Kecamatan Garung khususnya. Apalagi di kabupaten ini ada 5 kecamatan yang mengadakan kemitraan ini. Kemudian terdidik juga dengan kemitraan ini, maka petani akan terdidik menjadi istilahnya nanti berusahaannya lebih baik. Dengan adanya kemitraan ini selain dibimbing oleh petugas dari Dinas Pertanian, dia juga dibimbing oleh perusahaan, sehingga saling melengkapi antara perusahaan dengan dinas. Saya kira itu salah satu keuntungannya. Kalau dampak negatifnya sekarang nanti tidak ada. Oke, banyak positifnya ya Pak ya, malah nggak ada yang negatif. Iya, begitu. Iya. Oke, alhamdulillah pokoknya. Nah, ada lagi Bu Sarti di Wonosobo mau tanya apa bedanya bawang Jawa dan bawang kating? Oh iya. Apa nih Bu Isna? Iya, mungkin selama ini masyarakat terutama ibu-ibu nggih banyak salah kaprah menyebut bawang kating itu yang kecil-kecil ya. Ternyata saya cari literasinya, bawang kating itu justru yang siungnya besar-besar. Bawang kating itu bawang yang justru yang impor, yang siungnya besar-besar itu sebenarnya itu yang kating. Jadi bawang itu ada 4 jenisnya. Kalau tadi kan varietasnya 5. Kalau jenisnya itu ada 4. Kating, kemudian bawang lanang atau bawang tunggal, kemudian bawang lokal, kemudian bawang saya agak lupa nama Cina, Soncheong atau apa, ada 4 jenis itu. Nah sebenarnya mungkin yang disebut Bu siapa? Ibu Sarti di Wonosobo. Ibu Sarti di Wonosobo mungkin ya itu bawang kating itu bawang yang kecil-kecil, bawang lokal yang memang pertumbuhannya kecil-kecil seperti itu. Jadi memang hampir sama dengan varietas yang tadi saya sebutkan, misalnya lumbu kuning seperti itu. Jadi bawang kating ini karena bentuknya kecil sehingga masyarakat menyebutnya salah kaprah dengan kating, karena kating kan konotasinya kecil gitu. Padahal bawang kating itu bawang yang justru yang besar-besar itu. Oke, karena dari segi rasa aroma ini malah justru lebih mujarab yang kecil ya. Iya, aromanya lebih menyengat, lebih tajam yang kecil. Iya, gitu caranya bedainnya ya Bu. Jadi yang cutting justru yang gede gitu. Oke. Ada lagi nih, apa benar kalau nanam bawang putih di polybag harus sering-sering dipupuk kandang? Sebaiknya berapa minggu sekali? Oh iya. Karena polybag merupakan salah satu media tanam di mana di situ nutrisinya tidak selengkap ketika kita menanam di lahan pertanian. Di situ akar-akar tanaman terbatas pertumbuhannya di ukuran polybag, misalnya 25x25 atau 30x30, sehingga
cara mensiasati supaya tanaman kita tumbuh subur ketika ditanam di polybag ya harus menyediakan nutrisi yang baik untuk tanaman yang ditanam di polybag. Untuk pupuk organik memang secara dosis tidak ada ketentuan khusus karena memang pemberian pupuk organik ketika pupuk organik tersebut sudah matang, sudah bagus, tidak ada efek negatif terhadap tanaman, sehingga saya rasa kalau untuk tanaman polybag itu kan skalanya rumah tangga nggih, sehingga pemberiannya bisa misalnya seminggu sekali, bisa dikocor atau ditabur di atasnya tidak apa-apa, kecuali kalau memang pupuk kimia memang harus memenuhi dengan dosis yang dianjurkan, seperti itu. Baik, ada lagi nih pertanyaan dari kelompok Tani Mitra Sejahtera Lengkong Garung Tubi Lasmoro, berapa lama masa panen bawang putih yang maksimal dan umur masa panen? Oh iya, terima kasih Pak Tubi pertanyaannya dari Lengkong. Varietas masa panen dari bawang putih ini tergantung dari varietasnya dan juga tergantung dari cara petani untuk membudidayakannya. Tetapi pada umumnya masa panen bawang putih ini antara 90 sampai 120 hari, Mbak Mita. Oke, 90 sampai 120 hari Iya. ya, itu semoga terjawab. Satu lagi yang terakhir lah ya, ini karena kita sudah di jam 4 lebih. Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau tanya, apa di Wonosobo udah ada pengepul besar yang siap menampung panen besar bawang putih? Terima kasih dari Afif di Lengkong. Oh iya, untuk sebenarnya kemarin dengan adanya food estate ini justru merangsang dan melahirkan para petani-petani untuk membuka pasar sendiri. Seperti kemarin ada beberapa petani yang memang sudah membuka peluang pasar tersebut. Salah satunya ada di Menjer dan di Tedunan Melandi itu sudah menerima hasil penjualan dari petani. Nah, dari food estate ini kemarin juga petani sudah melakukan inisiasi untuk membentuk korporasi atau koperasi dari hasil mereka melakukan kegiatan budidaya pertanian. Nah, mungkin nanti sambil berjalan akan dilakukan juga pemasaran untuk produk-produk pertanian yang lainnya. Kalau sementara ini masih bergerak di bawang putih, Mbak Mita. Jadi memang beberapa petani sudah mulai merintis untuk membuka peluang pasar ke perusahaan untuk menampung hasil panen dari petani-petani kecil, gitu. Oke, jadi udah ada pengepul untuk menampung petani-petani kecil. Iya. Ya, dan ternyata tidak terasa kita tadi udah ngobrol banyak banget seputar bawang. Ini bawang putih berarti baik ya. Kalau yang jahat bawang merah. Bikin nangis. Iya, bikin nangis. Nah, mungkin kapan-kapan kita akan ngobrol lagi nih soal kalau tadi udah bawang putih, mungkin next time bawang merah kali ya, Bu Iya, Isna ya, iya. Pak Sandi. Volume Siap. selanjutnya. Iya. Dan karena kita sudah berada di penghujung acara Inspira, kita akan segera menuju ke closing statement dari kedua narasumber kita. Ada Pak Sadilan SP selaku penyuluh pertanian ahli Madya BPP Kecamatan Garung, dan juga Ibu Isna Sulistami Hadiati SPT penyuluh pertanian ahli pertama BPP Kecamatan Garung. Jadi langsung saja untuk menuju ke closing statement kita dari Pak Sadilan dulu, monggo.